Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal khusus. Yang pertama ada petty cash journal. Petty cash journal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kas kecil dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini penting untuk memantau pengeluaran kas kecil. Di petty cash journal ini terdapat kolom date, doc-no, description, debit dan kreditnya petty cash. Yang pertama ada di tanggal 9, nomor dokumennya VKK01, termasuk pembelian perlengkapan. Akunnya store supplies dengan kode 115. Begitupun selanjutnya di tanggal 17 VKK02 dengan deskripsi tagihan rekening listrik, termasuk dengan dalam akun accurate expense kode 212. Tanggal 18 VKK03 tagihan rekening PM juga termasuk dalam accurate expense kodenya 212. Selanjutnya ada purchase journal atau jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang secara kredit. Untuk akun di purchase journal ini, di debitnya ada merchandise inventory dan fed-in. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka pembelian itu dituliskan dengan merchandise inventory. Dan di kreditnya ada akun payable. Di purchase journal ini kita melakukan dua pembelian, yaitu pada transaksi tanggal 1 dan transaksi pada tanggal 5, kepada UD bintang dan UD bulan. Di purchase journal ini juga ada tambahan tabel, yaitu recapitulation, yaitu proses pengumpulan dan penyesuaian ulang data transaksi yang tercatat dalam jurnal khusus, menjadi ringkasan yang lebih mudah dimengerti. Recapitulation ini juga membantu kita untuk mengetahui apakah debit dan kreditnya balance. Rekapitulasi ini kita tinggal menyalin jumlah dari tabel yang di atas. Contohnya seperti di merchandise inventory, amonnya Rp5.300.000. Itu disalin ke amon di rekapitulasi. Dan untuk fed-in-nya Rp583.000 disalin juga. Dan akun payable-nya Rp5.883.000 disalin ke amon rekapitulasi bagian kredit. Dan terdapat hasilnya di sini sama, yang artinya balance. Jurnal khusus selanjutnya ada sales journal, yaitu pencatatan semua transaksi penjualan secara kredit. Tabel yang digunakan di sales journal ini sama seperti purchase journal tadi. Bedanya, akun yang ada di debit dan di kredit. Di sales journal ini yang bagian debitnya ada akun receivable dan cost of goods sold atau COGS. Yang bagian kreditnya ada sales, paid out, freight collected, dan merchandise inventory. Ada dua transaksi yang berhubungan dengan sales journal ini. Yang pertama di tanggal 7 yaitu toko Istana. Yang kedua di tanggal 20 yaitu toko Istana juga. Di ref-nya kita checklist karena berhubungan dengan penjualan. Untuk mencari akun receivable, kita tinggal melihat di dokumen tadi di bagian total. Untuk sales, kita ambil dari subtotal penjualan barang kita. Untuk fed out, itu ambilnya dari PPN 11% tadi. Terus yang pre-collected, kita juga salin dari dokumen. Dan untuk COGS dan merchandise inventory, kita ambilnya dari kartu persediaan atau inventory card. Dan untuk kartu persediaan itu nanti akan dijelaskan setelah jurnal khusus ini. Selanjutnya ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat setiap penerimaan uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan. Jurnal ini mencatat semua transaksi penerimaan kas, baik dari penjualan tunai, penerimaan piutang, atau pendapatan lainnya. Tabel yang ada di cash receipt journal ini ada tanggal, nomor dokumen, deskripsi, ref, dan di debitnya ada cash in bank.
miscellaneous yang artinya kolom serba-serbi atau akun-akun yang jarang muncul seperti cost of goods sold, akumulasi, dan gain loss, dan yang lainnya. Di bagian kredit ada akun receivable, sales, inventory, fat out, dan miscellaneous. Kita bisa membuat tabel ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, ketika tidak ada akun yang jarang muncul, kita tidak usah menggunakan tabel miscellaneous. Dan tidak lupa juga kita tetap meletakkan tabel rekapitulasi. Dan pada bagian ref, kita hanya menceklis yang berhubungan dengan piutang. Selanjutnya, jurnal khusus bagian cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas atau uang tunai oleh suatu perusahaan. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi seperti pembelian barang tunai, pelunasan utang, pembayaran beban, dan prive. Untuk tabelnya kita menyesuaikan dengan akun-akun yang ada. Sini ada date, nomor dokumen, dan akun debited. Itu tempat kita membeli suatu barang. Dan bagian ref kita menceklisnya yang hanya pada bagian utang saja. Dan pada bagian debit ada akun payable, merchandise inventory, paid in, dan miscellaneous. Yang bagian kreditnya hanya cash in bank saja. Di miscellaneous debit ini kita isikan dengan petty cash, yaitu pengisian kas kecil. Dan juga ada prive dan beban gaji atau wages and salaries. Dan tidak lupa kita pindahkan ke kolom rekapitulasi untuk mengecek apakah balance atau tidaknya. Selanjutnya ada general journal atau jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Pada jurnal khusus ini kita hanya memasukkan bagian retur saja ke dalam jurnal umum ini. Untuk jurnal umum ini kita tidak menggunakan banyak kolom tabel. Kita hanya ada date, nomor dokumen, description, ref, debit, dan kredit. Pada transaksi tanggal 2, kita mengalami retur pembelian dan mengakibatkan utang kita berkurang di debit, merchandise inventory kita juga berkurang di kredit, fat in juga berkurang di kredit karena kita melakukan pengembalian. Dan pada tanggal 11 kita mengalami retur penjualan. Sales retur kita bertambah di debit, terus fat out kita berkurang di debit, cash in bank kita juga berkurang di kredit karena kita melakukan pengembalian uang kepada orang yang telah meretur barang ke kita. Dan kita juga buatkan merchandise inventory di debit dan COGS-nya di kredit. Begitu juga pada tanggal 21 sama dengan tanggal 11. Di jurnal umum ini kita tidak menggunakan rekapitulasi karena ini sudah melihatkan balance atau tidaknya jurnal ini. Selanjutnya ada inventory card atau kartu persediaan. Inventory card ini digunakan untuk mencatat pergerakan barang dalam suatu inventory, baik itu masuk, keluar, atau perpindahannya. Kartu ini membantu melacak persediaan barang dan memberikan informasi penting untuk pengelolaan stok secara efektif. Di inventory card ini, kita menggunakan metode FIFO atau first in first out, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Kita juga menyesuaikannya dengan kebijakan akuntansi kita sebelumnya tadi. Yang pertama ada item bagian tas. Sama seperti sebelumnya, date ini diisi tanggal, dokno ini diisi nomor dokumen, description ini diisinya dengan keterangan
beli, jual, atau retur. In ini adalah bagian barang masuk dan out ini adalah barang keluar. Untuk balance itu adalah jumlahnya. Untuk bagian balance ini diambil dari kartu persediaan awal. Kita tuliskan di bagian balance di unit 120 dikali dengan 70.000 dengan amount Rp8.400.000. Pada tanggal 1 terjadi pembelian. Kita masukkan di kolom in. Kita masukkan unitnya 25. Price-nya itu sesuai dengan soal di dokumen. Jadi 25 dikali 70.000 hasilnya 1.750.000. Karena kita melakukan pembelian, otomatis barang kita bertambah. Jadi balance tadi unitnya 120 ditambah dengan unit yang baru kita beli tadi yaitu 25. Jadi 120 ditambah dengan 25 hasilnya 145. Jadi barang kita bertambah menjadi 145. Karena jumlah harganya masih sama, jadi kita gabungkan. Dan pada tanggal 2 terjadi retur pembelian atau purchase retur. Karena ini retur pembelian tadi, kita masih letakkan di kolom in. Untuk retur kita kasih tanda kurung pada unit dan amonnya. Karena kita mengalami pengembalian barang, maka barang yang ada di stok kita jadi berkurang. Jadi unit sebelumnya 145 dikurang dengan retur tadi yaitu 5. Maka unit yang ada 140. Pada tanggal 10 kita mengalami penjualan dan otomatis barang yang kita punya akan berkurang. Di sini kita menjual 50 unit barang berupa tas. Jadi persediaan kita sebelumnya sejumlah 135 dikurang dengan 50, maka hasilnya 85. Dikali dengan harga atau price 70.000 dapat hasilnya 5.950.000. Pada tanggal 11 terjadi sales retur atau pengembalian barang. Sales returnya ada 5 unit. Karena pengembalian barangnya ke kita, otomatis persediaan barang kita bertambah lagi. Persediaan sebelumnya 85, karena retur kepada kita, maka ditambah dengan retur tadi. 85 ditambah dengan 5, dapat hasilnya 90. Dikalikan dengan harga 70.000, dapat hasilnya 6.300.000 rupiah. Begitu pula dengan transaksi berikutnya. Dan untuk mengisi amount yang bagian in, kita jumlahkan unitnya dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Dan amountnya juga kita jumlahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Begitu juga dengan out yang dijumlahkan hanya bagian unit dan amount. Untuk bagian balance, kita hanya menjumlahkan di transaksi terakhir, yaitu pada transaksi tanggal 23. Kita hanya menyalinnya saja di amount. Begitu juga untuk kartu persediaan di item dompet. Jumlah balance di item tas dan dompet dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan merchandise inventory yang ada di buku besar. Berikutnya ada akun receivable subsidiary atau buku besar pembantu piutang. Merupakan pembukuan mengenai piutang usaha setiap pelanggan. Di sini kita bisa melihat piutang-piutang dari customer kita. Customer pertama dari toko istana. Yang pertama terdapat balance, yang artinya ini adalah saldo awal piutang dagang. Saldo awal ini kita isi di bagian balance. Kita tuliskan Rp19.980.000 dan bagian drive-nya kita checklist. Dan seterusnya kita masukkan yang berhubungan dengan piutang.
Berikutnya ada akun payable subsidiary atau buku besar pembantu hutang, di mana buku ini membantu dalam melacak dan mengelola setiap utang usaha secara terpisah, sehingga lebih mudah untuk melacak pembayaran dan memastikan kewajiban perusahaan dipenuhi. Di sini ada dua vendor, yang pertama UD Bintang dan UD Bulan. Sama seperti sebelumnya, balance diisi karena sebelumnya ada saldo awal untuk utang. Buku besar pembantu utang ini diisi yang terkait dengan utang dagang. Setelah kita membuat akun receivable subsidiary, akun payable subsidiary, dan inventory card, maka kita akan membuat balance list-nya atau daftar yang berisi rincian tentang saldo. Yang pertama, kita akan memindahkan jumlah dari akun receivable subsidiary tadi ke akun receivable balance list. Dari toko Istana kita pindahkan sejumlah Rp4.313.500. Untuk toko Edelweiss, karena saldonya balance-nya habis, maka kita juga tetap memindahkan ke balance list-nya. Bisa diisikan 0 atau strip. Untuk amount di balance list ini dari toko Istana ditambahkan dengan toko Edelweiss, maka hasilnya Rp4.313.500. Lanjut ke akun payable balance list. Sama seperti akun receivable sebelumnya, kita juga pindahkan dari akun payable. Untuk UD Bintang jumlahnya 0, dan untuk UD Bulan jumlahnya Rp2.275.500. Maka amonnya adalah Rp2.275.500. Dan berikutnya ada inventory card balance list. Ini diambil dari inventory card jumlah dari item tas dan item dompet. Di item dompet kita mendapat amount Rp3.750.000, dan di item tas kita mendapat amount Rp10.290.000. Maka kita jumlahkan mendapatkan amountnya Rp14.040.000. Untuk amount atau hasil dari balance list dari akun receivable, akun payable, dan inventory card ini harus sama nantinya dengan buku besar. Selanjutnya kita masuk ke buku besar atau ledger. Buku besar ini adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Ledger ini adalah tempat di mana data dari jurnal umum dicatat, dan juga mencakup berbagai akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pada buku besar ini terdapat akun name dan akun number. Akun name untuk nama akunnya dan akun number untuk kode akunnya. Yang pertama ada petty cash dengan kode 111. Tabelnya ada date, description, ref, debit, credit, dan balance. Yang pertama kita isi pada tanggal 1 terdapat balance, yang artinya itu adalah saldo awal dari petty cash. Maka refnya kita beri tanda checklist, dan jumlahnya kita isi di balance sebesar 3 juta. Selanjutnya kita ambil dari jurnal khusus, yaitu petty cash journal. Kita pindahkan di sebelah kredit sebesar Rp1.800.000. Dan selanjutnya yang berhubungan dengan petty cash ada di cash payment journal. Maka refnya kita isi CPJ 1. Di sebelah debit Rp1.800.000. Untuk menjumlahkannya, karena saldo normal petty cash di debit, maka yang untuk petty cash journal di kredit ini kita kurangkan. Jadi 3 juta dikurang dengan Rp1.800.000. Dapat hasilnya Rp1.200.000. Begitu juga dengan cash payment journal yang ada di debit. Maka kita tambahkan karena sama-sama di debit. Jadi
1.200.000 ini ditambahkan dengan 1.800.000 rupiah. Maka petty cash kita kembali lagi sebesar 3 juta. Yang berikutnya ada cash in bank dengan kode akun 112. Cara mencarinya juga sama dengan petty cash. Di sini terdapat balance yang artinya juga berasal dari saldo awal. Langsung kita isikan ke balance dan jangan lupa untuk mengisi ref-nya. Ref ini kita isi bahwasannya tanda telah kita postingnya jurnal ini. Untuk di jurnal khusus nanti, tanda kita telah memostingnya kita bikinkan atau kita buatkan kode akun di bawah Amon sesuai dengan nama akun yang kita posting. Untuk cash in bank ini kita perhatikan dulu sampai yang cash payment journal. Jumlah dari cash in bank ini untuk buku besar sampai cash payment journalnya adalah 186.911.410 rupiah. Dilanjutkan dengan akun receivable dengan nomor akun 113. Caranya sama seperti sebelumnya, kita isikan balance dan jurnal lainnya. Dan jangan lupa untuk mempostingnya. Di sini kita perhatikan sampai cash receipt journal. Dan dapat balance-nya atau amount akhirnya 4.313.500 rupiah. Maka kita perhatikan kembali dengan akun receivable balance list tadi. Kita harus pastikan amount yang ada di buku besar dengan di buku besar pembantu harus sama. Jika sudah sama, kita akan lanjut ke akun berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke akun merchandise inventory dengan nomor akun 114. Di sini juga terdapat saldo awal, maka kita bikinkan balance-nya dan jumlahnya 11.400.000 rupiah kita tuliskan di balance. Dan jangan lupa untuk mengisikan ref-nya dengan checklist. Di merchandise inventory ini kita salinnya dari jurnal. Terdapat general journal pada tanggal 2, 11, dan 21. Dan juga ada jurnal khusus pada purchase journal, sales journal, cash receipt journal, dan cash payment journal. Maka kita salinkan semuanya di merchandise inventory buku besar ini. Cara menjumlahkannya sama seperti sebelumnya. Dan ketika sudah mendapatkan amount-nya atau balance-nya, kita cek lagi ke inventory card list. Hasilnya harus sama amount yang ada di inventory card list. Di sini sudah sama ya teman-teman, di buku besarnya dengan balance 14.040.000 rupiah. Dan kita bandingkan dengan inventory card balance list juga 14.040.000 rupiah. Selanjutnya kita akan bahas akun payable di buku besar dengan kode akunnya 211. Di sini juga terdapat saldo awal, maka kita tuliskan balance dengan jumlah 24.420.000 rupiah. Terdapat purchase journal, cash payment journal, dan general journal, maka kita jumlahkan di balance. Ketika setelah menjumlahkannya di balance, kita bandingkan lagi dengan akun payable balance list. Di akun payable balance list terdapat amount-nya 2.275.500 rupiah. Dan di buku besar juga 2.275.500 rupiah. Maka hasilnya telah sama. Kita bisa lanjut ke akun berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke trial balance. Trial balance ini adalah laporan akuntansi yang berisi daftar semua saldo akun dalam buku besar pada tanggal tertentu. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara total debit
dan total kredit dalam buku besar. Dengan kata lain, trial balance ini digunakan untuk memeriksa apakah semua transaksi telah dicatat dengan benar dan seimbang. Baiklah, di trial balance ini, pada tabelnya ada akun number, akun name, debit, dan kredit. Di akun numbernya kita isi kode akunnya, dan di akun name-nya kita isi nama-nama akunnya. Di sini kita tinggal menyalin amount atau balance yang ada di buku besar. Sebelumnya kan petty cash akhir balance-nya ada 3 juta. Nah, kita tinggal salin aja ke trial balance bagian debitnya 3 juta. Begitu pula seterusnya. Kita tinggal menyalin balance yang ada di buku besar. Kita juga harus pastikan apakah antara debit dan kreditnya seimbang atau balance. Sekian dulu video di part 2 ini.